Yuk, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Azel, selamat datang di sesi diskusi hari terakhir Sinestetik Cinema. Dengan kali ini ada beberapa artis yang ikut bergabung selama diskusi. Ada Pupu Romansa, ada Andika Wahyu, dan Kolib Munzira. Halo semuanya, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Tadi tentu juga abis performance, aku juga nggak tahu sih itu bisa dibilang performance atau apa ya, tapi pasti semua teman-teman yang nonton ini saya anggap juga habis menonton performance yang bisa dibilang cukup lama sih, dan memang sangat-sangat apa ya, bisa kalau aku sendiri ngerasa cukup chaotic gitu, chaotic dalam in a good way. Banyak hal-hal yang surprising, tapi juga tetap dekat dengan hal-hal yang jadi di kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin dari Mas Andika dan Mas Kolib dulu, kira-kira apa sih sebenarnya intensi atau mungkin apa yang bisa dijelaskan dari kegiatan yang barusan kalian lakukan? Monggo. Kolib dulu atau aku dulu nih, Zel? Boleh dua-duanya langsung. Aku dulu deh. Selamat sore teman-teman, terima kasih udah nonton. Mungkin kalau yang belum nonton live bisa nonton tapingnya nanti di YouTube kita, Sinestetik Cinema. Di sini saya, Kolib, Pupuh, dan salah satu teman kita juga, Intan, yang kita berempat itu masing-masing punya latar belakang yang berbeda. Maksudnya kita sama-sama di kesenian, cuma punya apa ya, disiplin yang berbeda gitu. Terutama ini kan ada 4 orang ya, 2 orang disiplin yang berbeda, 2 orang lagi disiplin yang berbeda gitu. Nah, aku sama Kolib kebetulan dari film, kita studi film, dan Intan sama Pupu itu dari teater gitu. Dan kita di sini berkolaborasi untuk apa ya, mungkin mencoba teknik baru bercerita atau menyajikan atau mempresentasikan karya kepada penonton, tapi dalam konteks tetap bercerita gitu. Teater itu juga kan biasanya bercerita, dan film juga sama, ada sesuatu yang dibicarakan atau ada sesuatu yang diceritakan gitu. Dan kita mencoba untuk mempresentasikannya dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan cara live. Jadi semua yang kalian lihat, yang kita lakukan barusan itu adalah respon kita masing-masing dalam menyusun sebuah cerita gitu. Jadi kita benar-benar nggak mempersiapkan betul-betul sebelumnya, tapi kita memang udah tahu kita bakal ngapain gitu. Kita tahu bakal ngapain, dan apa yang kalian lihat tadi adalah proses kreatif kita menyusun cerita gitu. Jadi memang benar-benar mungkin banyak hal-hal yang sifatnya improve, hal-hal yang sifatnya spontan gitu. Tapi misinya adalah kita harus mencapai awal cerita sampai akhir cerita gitu. Dan ya tadi yang dilihat itu adalah proses tersebut gitu. Itu sih paling. Dan ini juga ada kaitannya, kita pengen melihat gimana sih kalau kita menggunakan metode live cinema gitu. Karena ada terms dalam studi film itu yang namanya live cinema, yang itu sebenarnya belum ada bentuk pastinya tuh kayak gimana gitu, dan bahkan masih mencari-cari gitu. Jadi kita tuh benar-benar berangkat dari sebuah teknik yang bahkan secara literasi tuh nggak ada yang bahas gitu. Dikit yang bahas. Ada beberapa orang, cuma benar-benar mereka juga masih meriset dan masih mempertanyakan gitu. Bentuknya akan seperti apa hari ini dan di masa depan tuh akan seperti apa, kegunaannya tuh seperti apa gitu. Dan kita mencoba untuk menggunakan teknik tersebut hari ini. Itu sih paling. Dan memang di karya ini antara teman-teman dari teater
maupun teman-teman film, terutama aku Olive, itu berusaha untuk gimana caranya kita menghapuskan sekat apa ya, bisa dibilang sekat hierarki dalam proses pembuatan karya audiovisual ya, karena kalau biasanya ya teman-teman film kan biasanya ada di balik layar gitu. Ya. Dan yang mempersiapkan kan teman-teman film kebanyakan. Biasanya teknis Yeah. dari sutradara dan segala macam. Cast itu biasanya dari. Waduh, disrupsi lagi nih. Aska sih ini. Sorry ya. Okay. Aska yang suka kayak gitu. Jadi memang kita tadi, aduh, sampai lagi ngomong. Syuting. Syuting biasanya gimana? Layar gitu. Ya. Jadi memang ada hierarki kan kalau kita bikin karya audiovisual film gitu. Cast itu harus berpijak pada konsep yang dibikin oleh sutradara, produser ataupun penulis skenario gitu, sehingga dia mungkin ada di urutan keberapa dalam merealisasikannya. Tapi di sini kita mencoba untuk menyetarakannya gimana kalau pemain performernya itu juga terlibat dalam pembuatan cerita dan disaksikan secara langsung oleh publik gitu. Nah, itu yang pengen kita presentasikan gitu, dan segala hal yang terjadi, kesalahan, terus kebingungan dan apa ya, distorsi visual ataupun distorsi gangguan teknis itu kita benar-benar kita belak-belakan, kita sajikan gitu. Sorry, azan. Break azan dulu ya. Jadi sebenarnya ya batasan-batasan antara disiplin seni itu juga sebenarnya berusaha kita lemburkan di sini. Jadi dalam proses pembuatan film yang sangat hierarkis banget, kadang-kadang tuh, aku tuh merasakan kayak ada beberapa case itu yang sangat diperlakukan seperti wayang gitu, jadi harus nurut gitu loh, kayak gitu. Dan di sini aku coba untuk melibatkan juga buku dalam mengembangkan ceritanya, sehingga kita bisa memperlihatkan proses tersebut kepada penonton, karena capaian live yang pengen kita sajikan untuk kali ini adalah sebenarnya respon antar seniman, masih antar seniman yang terlibat. Aku tuh belum dengan penonton ya. Aku belum ke sana, tapi aku pengen melihat antara mereka yang terlibat dalam proyek ini tuh gimana sih kalau responnya dalam menanggapi sebuah teknik tuh gimana sih gitu. Dan apalagi ini mungkin teknis yang sedikit ngehek juga sih. Aku nggak tahu ya, karena kalau di film kita tuh terbiasa untuk mensensor, mengarahkan, mensensor, buang yang kurang, tampilkan yang oke gitu. Nah, sepertinya kadang dalam beberapa hal justru hal-hal yang sifatnya kurang, yang sifatnya kayak ini kayaknya jadi blooper aja deh gitu, itu sebenarnya adalah sesuatu yang menarik sebenarnya. Ya seperti dokumentasi lah. Seperti dokumentasi lah gitu. Kita mencoba untuk mendokumentasikan prosesnya gitu. Ini tuh sebenarnya kalau mau dibikin dokumentasi rehearsal, bisa. Gitu. Ya, ini dianggap dokumentasi dan latihan. Iya kan? Iya. Iya kan? Karena kan sebenarnya kita tahu apa yang kita kerjakan, tapi kita nggak benar-benar menyiapkan tentang dramatiknya gimana, konfliknya seperti apa gitu. Kita tuh nggak saling tahu gitu. Dan yang kita dokumentasikan itu prosesnya gitu. Itu sih paling. Sebenarnya kalau ada orang yang ngomong, ini bukan film gitu,
tapi mungkin ada yang bilang ini dokumenter gitu. Iya. Ada yang bilang nggak, bukan dokumenter, ini dokumentasi aja, dokumentasi latihan mereka. Ya bisa aja gitu. Nggak apa-apa. Bisa jadi. Responnya kan bisa beragam. Tapi kalau misal dari Pupu sendiri, pas kamu pertama kali dengar dan diajak ini, responmu bagaimana? Apa yang kamu siapkan? Apa yang kamu akhirnya improve? Sampai akhirnya tadi waktu udah mulai, bisa dibilang mungkin udah mulai live IG itu juga mungkin. Bagaimana menurutmu? Ya, mungkin ini ya, apa namanya, mungkin aku sedikit cerita masalah latar belakangku di dunia kesenian ya. Jadi, aku beberapa kali tuh memang sering main, sering ngaktorin, pertunjukan-pertunjukan yang sudah melewati proses latihan berbulan-bulan dan jadi ada patokan teks yang harus aku ikuti, kemudian tangga dramatik yang harus aku bangun. Cuman kemarin pas ketika Dika kasih tawaran ini, sebenarnya aku masih, ya walaupun aku pernah mencoba pertunjukan-pertunjukan lintas disiplin seperti performance art, ya pernah coba juga. Cuman karena masih asing dengan, oh ternyata di sinema itu juga ada performance art-nya juga. Jadi kayak konsep live cinema yang Dika kasih tahu aku, oh ternyata ada ya di itu performance art juga ada ternyata. Ya awalnya mungkin aku belum sampai ke titik itu untuk menanggapi apakah si Dika sama Mas Olive itu ingin menuju performance art di sinema, atau ya udah iseng-iseng aja kita gabut bikin sesuatu lah, timbang awal tahun nih gak bikin apa-apa mungkin ya. Jadi seperti itu. Jadi aku juga harus di situ harus pintar-pintar ngebaca juga. Ini kira-kira maunya si Dika sama Mas Olive sama si Intan kira-kira nantinya gimana ya, seperti itu ya, mencoba mereka-reka lah kira-kira mereka tuh akan bikin seperti apa gitu, dan aku harus mengikhlaskan diriku, entah mau menerima atau aku yang akan memberi mereka gitu. Sama kayak pelajaran di kampusku ya, masalah take and give itu sih ya, gitu aja dulu. Menarik. Dan berarti emang dari awal udah diinten gak sih kalau bakal jadi kayak soalnya compare sama apa yang udah ditampilin dari yang 2 hari yang lalu gitu di Cinestatic Cinema. Kebetulan aku nonton nggak sih, sempat pernah nonton yang hari sebelumnya nggak? Aku yang Mas Rangga yang nonton yang apa Bayu so yang paling film ini yang paling kayak oke, aku mengharapkan sesuatu yang unexpected tapi ternyata film kalian dalam artian Andika Kolif dan Pupu juga. Kalian punya target nggak sih? Kalau memang misal ada, kalau misal memang ada itu apa, dan apakah sesuai dengan hasil tadi setelah performance? Kalau misal nggak ada juga mungkin kalian punya kekagetan sendiri atau mungkin punya istilahnya, oh ternyata kalau kita melakukan yang kayak tadi tuh hasilnya bakal seperti itu ya gitu. Kalian punya kesan sendiri nggak setelah melakukan performance tadi dengan ekspektasi kalian sebelumnya? Dari Pupuk dulu mungkin? Oke. Kenapa ya? Kalau ngomongin kesan mungkin aku sedikit bingung ya, karena tadi aku mencoba
merilekskan diriku, mencoba berdamai dengan seniman-seniman yang nggak berinteraksi secara langsung, kita berinteraksi lewat avatar-avatar kita. Aku sekarang gara-gara ikut tim Algorev ngomongnya kayak metaverse gitu. Tapi sebenarnya tuh ada tujuan yang mungkin aku ingin capai ketika aku ngobrol sama Intan, kemudian aku secara personal, aku ingin menuju satu hal yang kemudian bagaimana aku bisa jujur dalam berakting gitu loh. Tapi kemudian sepertinya aku tetaplah manusia yang butuh rekayasa kehidupan gitu loh. Aku bukan Tuhan yang menciptakan kehidupan itu ya udah plek gitu loh. Tiba-tiba hadir aja, tiba-tiba natural aja. Dan aku sempat juga mengajak kolaborasi ibuku sendiri. Tadi ibuku juga sempat kaget sih, nanyain gimana ya kira-kira aku kalau semisal aku pakai spirit performance saat aku nyoba ke ibuku, kira-kira apa yang akan terjadi. Jadi aku tadi tuh briefing ibuku, Bu, nanti ibu pokoknya nelpon aku, terus ibu tuh minjem duit ke aku. Itu beneran dia telepon. Beneran ternyata. Iya, aku karena kemarin Pokoknya di briefing. Karena kemarin tuh kan Intan tuh kayaknya kan nggak bisa improvisasi secara langsung gitu, kayaknya sedikit ketar-ketir gitu loh. Makanya kita bikin skrip, kemudian apa ya motivasinya atau logikanya aku kan untuk mengambil proyek film ini, kira-kira semisal Mas Olive ataupun Dika nawarin film ini, gimana caranya aku bisa ngambil film itu. Kemudian aku berpikir, oh mungkin harus ada desakan-desakan lain. Karena kan kalau ngomongin ego kesadaran gitu, dia bisa mencapai titik alam bawah sadarnya ketika dorongan-dorongan dari luar itu udah masuk ke diri kita toh. Udah gak, ego kesadaran kita kan udah gak bisa terkontrol di situ. Makanya aku butuh desakan-desakan yang lebih besar lagi dari sekedar duit gitu. Karena mungkin posisiku sekarang karena masih melodrama dengan orang tua ya. Makanya aku memakai subjek ibuku sebagai perantara perasaanku itu. Jadi aku ngomong sama ibuku, pokoknya nanti ibu ngomong nelpon aku, minta duit sekitar 2-3 juta, masalah jumlahnya terserah ibu lah, improve sendirilah kataku. Terus aku matiin teleponnya, terus aku nunggu gitu sampai siang. Aku jadi dari pagi itu belum tenang sebenarnya, karena aku yakin kayaknya nih gak bakal berjalan lancar gitu, kayaknya ya. Cuman aku udah pesimis dari awal gitu. Terus karena semalam apa paginya ya Dika tuh ngabarin kalau kita tuh pentas di sore hari, sedangkan skrip yang aku bikin sama Intan tuh malam hari gitu loh. Jadi akan ada sedikit split komedi gitu yang kita bikin gitu. Kalau waktunya beda bakal berubah juga gitu ya berarti. Ngaruh Berubah. besar. Pengaruh sih sebenarnya. Karena kita kemarin sama Intan udah ngerancang, pokoknya ini harus logis kan. Walaupun ini udah gak natural, karena kita udah ngebangun skrip, ngebangun rekayasa, pokoknya ini harus natural kan. Apapun yang ingin kau ucapkan, ya berdasarkan pola pikirmu saja gitu. Jadi kemarin aku udah mikir kayak gitu. Tiba-tiba udah ganti sore hari, aku udah pusing gitu kan, udah gak bisa tidur sampai jam 2 pagi gitu. Terus si Intan ngabarin kalau dia tuh sakit gitu, keracunan. Aduh, kataku. Ini gimana infonya? Terus ya itu kayaknya konsepnya Intan deh. Intan kayaknya sengaja deh. Iya, aku jadi berpikir juga gitu. Ngerjain kayaknya si Intan nih. Kayaknya juga ngerjain aku kayaknya. Tapi gak apa-apa. Di antara kita timbul tidak kepercayaan ya. Nah, improve-nya ini. Tapi kalau aku tuh Dik malah gak ngerti ya. Apa karena aku meyakini bahwa kalian itu
fokus dalam bidangnya masing-masing ataupun proyek atau divisi kalian masing-masing, sehingga aku tidak ada rasa curiga yang apa ya, yang terlalu berlebihan, "Oh kayaknya nanti bakal jelek," dan segala macam. Cuman ya hanya sekedar pesimis, kayaknya ada hal aneh deh nanti yang bakal terjadi gitu loh. Ternyata ada hal aneh, misal HP-ku dari tadi itu, hidup mati, kayak gitu-gitu. Terus ketika nyamperin ke tempat lokasi yang di-share Mas Olive, waduh, bateraiku lowbat, mati, terus aku balik lagi ke kos, nah kayak gitu-gitu. Sebenarnya ya udah aku imani aja bahwa teman-teman pasti bisa menutupi kesalahan. Jadi kita saling saling menjaga atensi, saling, menutupi kesalahan, aku yakin gitu. Walaupun, spirit yang kita bawa tetap performa saat, aku yakin. Aku Ya, banyak banget kayaknya ngomong ya. Gak apa-apa, seru kok didengar. mau apa nambahin tadi itu memang apa jadinya sebenarnya kita saling menanamkan kepercayaan kan dari awal kan memang sudah di treatment seperti itu gitu dan saling saling merespon gitu mungkin kalau kita lebih ke eksperimen secara medianya aja mungkin ya maksudnya kita kan film itu mungkin praktikal gitu ya maksudnya teknis gitu untuk mewujudkan itu ke layar gitu kemudian medianya apa yang akan kita gunakan gitu. Kemudian untuk kontennya akhirnya itu yang sebelumnya dibilang Andika maksudnya tidak kita udah nggak menggunakan sistem yang sangat memerintah gitu jadi lebih ke yang terbuka yang sangat saling percaya lah gitu makanya aku sebenarnya tadi juga menunggu-nunggu gitu kira-kira bakal ada apa gitu menunggu aku bahkan itu menunggu Pupuh lewat datang di depan jalan tuh nunggu beneran gitu jadi dia datang beneran apa enggak gitu loh dan itu sebenarnya aku juga ninggal Andika karena akhirnya yang megang kendali Andika karena aku sempat keluar gitu yang megang kendali si produser jagoan ini si Andika gitu terus kemudian aku keluar sambil nungguin Pupuh gitu ini terus nanti Andika bakal nyelesain atau nungguin Pupuh gitu ya aku juga nggak tahu gitu jadi memang ya akhirnya semuanya saling percaya gitu terus kayak yang Pupuh nelpon mamanya tadi itu juga sebenarnya aku dan Andika kaget gitu sempet kaget itu ini dia lagi beneran nelpon apa enggak gitu terus aku mikirnya harusnya kan nelponnya dia pakai HP yang ini ya HP yang dipakai untuk dia nge-live IG kan Iya. kan akhirnya aku kepikiran lah tak respon lagi gitu loh tak bilang kalau bayarannya bakal gede nih ketika dia lagi asik nelpon aku sebagai produser jelasin kalau film ini tuh bayarannya gede gitu. Teman mainnya Chico Cheriko kayak gitu. Oh, harem. Sumpah tadi tuh kita kaget karena kita takutnya ini Pupu benar-benar lagi ada masalah urgent gitu di tengah-tengah live gitu kan. Ya kan nggak ada yang tahu ya. Iya, Nggak ada yang tahu ya. tahu. Orang tadi si Kolif disuruh keluar tuh juga tiba-tiba kok. Jadi tuh disuruh keluar sama Pupu gitu. Maksudnya benar-benar itu tuh benar-benar di luar kendali. Kayaknya yang cuma kita kendalikan tuh cuma awal-awal doang deh. Cuma awal-awal doang deh. Sisanya tuh benar-benar udah ada ini deh. Kayak ada sinyal gitu kayak ini kita udah harus mulai nih next dramatiknya gitu. Ya udah si Kolif terus ngerespon gitu. Dan kan ini berkembang maksudnya kan kita udah nyoba berapa kali gitu ya dan sampai sekarang sampai ini hari H gitu kita juga bingung endingnya bakal gimana si Andika aja gelisah gitu ini endingnya gimana ya kok udah aku juga gelisah tadi aku juga gelisah jujur akhirnya ya kita akhirnya diserahkan ke pemilikan terus kemudian ya aku pikir ini kayaknya Pupuh berangkat deh ya udahlah kebetulan lagi keluar juga sekalian ngeliatin ini Pupuh udah datang apa belum ya gitu. Ikut khawatir juga ya berarti seiring Pupuh hilang dan pergi ya kita semua ikut khawatir gitu Pupuh kemana? Iya itu tuh bener-bener gini jadi tadinya aku nggak tahu itu konsepnya Pupuh langsung atau cuma aku tuh sempat bilang oh iya, kayaknya aku nanti langsung deh nanti bakal nyamperin Intan deh gitu walaupun naik motor gitu
Tapi kan di kepala kita, oh berarti dia tetap lagi gay gitu kan. Oh. Ternyata benar-benar nggak bisa dihubungin. Jadi kita nggak tahu nih, ini habis ini ngapain gitu. Tadi kan juga sampai akhirnya aku nge-refresh laptopku berapa kali untuk ngecek ini apa koneksinya hilang atau buku emang berhenti nge-live gitu. Jujur aku juga tadi sempat gabung ke live-nya kalian gitu loh, kayak aku juga jadi pengen ikutan. Iya. Cuman ini ya, akhirnya tuh karena kita saling percaya ya. Aku nggak tahu ya, itu berdasarkan saling meyakini satu sama lain atau dengan tujuan untuk menyelamatkan karya ini. Aku nggak tahu apakah si Andika ataupun Mas Olive ataupun Intan ataupun aku sendiri ini sedang saling mempercayai secara personal atau hanya untuk menyelamatkan karya ini saja. Menyelamatkan satu sama lain gitu. Menyelamatkan egonya masing-masing gitu. Cuman aku meyakini bahwa enggak deh, kayaknya kita ada perasaan yang lagi connect aja, cuman ya karena kita lagi perform aja, kita diambil-ambil dengan alibi bahwa ini adalah performativitas gitu, ini pertunjukan gitu. Cuman aku meyakini ini masalah kedekatan aku sama Andika, aku sama Mas Olive yang kenal beberapa hari seperti itu. Sebenarnya aku tuh di sini juga karena ada apa namanya inhibisi yang eksiden gitu lah ya. Ada kechaosan yang tiba-tiba muncul di hari A. Aku tuh sampai nyiapin lampu. Ya, kalau kalian tahu tuh, aku tuh nyiapin lampu guys. Terus aku nyiapin apa namanya operatorku sendiri. Niat. Aku tadi tuh membuka map di sini. Waduh, kok di studio ya? Gimana nanti aku improve-nya kataku. Padahal yang kemarin aku bikin sama Intan tuh aku berharap Mas Olive itu ngasih lokasi yang benar-benar gak ada tempatnya. Kenapa kita memilih waktu malam? Eh, karena kan cowok dan cewek ketika di malam hari, entah ya apapun atau ini di tempatku doang atau memang ini merata gitu. Biasanya kan bakal digerebek gitu ya, apalagi gelap-gelap. Nah, aku menunggu gerebekan itu sehingga mungkin aku akan dihadirkan di kepala desa dan segala macam. Jadi ada motivasi aku menyelesaikan masalah itu di live IG ku. Main aku merancang kayak gitu. Jadi aku pengen ada performance art yang memang itu gak aku pikirkan. Cuman koneksi pikiranku lagi di situ. Cuman aku meyakini Mas Olive dan Andika menyelamatkan aku tadi. Aku juga tadi pas di jalan, pas Nadia bilang, HP-nya mati. Nah, HP-nya mati pu katanya. Waduh kataku. Gak sampai Ini terlibat secara dadakan. Iya, kita tuh nggak tahu Nadia bakal muncul gitu loh. Aku juga tadi tuh memancing sih, maksudnya sebelumnya kan kamu kamu bilang bahwa kamu bersama lagi bareng Nadia itu mau ajak Nadia aja, terus ya akhirnya aku ngerespon gimana kalau Nadia itu diajak ikut main film juga gitu, maksudnya aku memang membutuhkan aktor itu perempuan dan laki-laki gitu loh. Ya tadi aku juga gak ada ngomong-ngomong sama Nadia. Ya udah tinggal aku ajak aja Nadia. Nanti bakal kayak gimana nanti, karena aku punya kedekatan sama Nadia dan Nadia tahu pola pikirku seharian di mana aku sedang menjadi diriku, di mana aku sedang berakting, dia tahu sebenarnya. Jadi dia bisa apa namanya take and give sama aku sebenarnya secara seharian bisa. Tapi kalau Tadi memang lebih asik sih kayaknya. Dia tahu nggak sih Nadia? apa? Nadia tadi tahu waktu dia gabung itu. Ya sedikit tahu ya. Jadi aku tadi tuh ngasih dia job desk, nanti ibu tuh akan nelpon. Jadi kau tinggal angkat aja terus kasih ke aku aja. Gitu aja sih aku ngasih direksinya sama dia. Gak terlalu banyak karena kalau semisal kebanyakan lupa naskah ntar bingung ngeblank aku. Menarik. Percaya terhadap kecelakaannya. Iya, benar.
Jadi intinya sebenarnya dalam proses ini ya, yang aku pelajari itu gimana aku bisa berada di posisinya Pupu. Pupu juga berada di posisi kita gitu. Pupu kan juga sebenarnya dia bertindak sebagai kameramen juga. Dia sebagai DP juga gitu. Iya. Karena dia yang Dia yang megang kamera tuh cuma dia loh maksudnya. Cuma iya, dia loh betul. pada akhirnya. Jadi dia akhirnya juga memikirkan teknisnya gimana dan segala macam. Dan aku sama Paulus juga belajar gimana sih kalau kita berhadapan di situasi seorang performer gitu. Karena kita juga mau nggak mau kita juga menampilkan alter ego kita itu di hadapan publik gitu. Jadi kita menjadi karakter lain dalam cerita ini. Selain juga kita menyiapkan teknis ya. Tapi ketika kita berada di posisi seorang performer, kita jadi berhadapan dengan hal-hal yang harusnya wah ini fail nih tapi harus selesai nih gitu. ini fail nih kayaknya tapi harus selesai nih. Belasin ya gitu. Akhirnya gitu. Maksudnya akhirnya ada respon-respon yang nggak terduga yang justru kita lakukan sendiri gitu. Di luar konsep yang sudah kita sediakan tadi. Ini tuh banyak hal yang nggak kita konsepkan sebenarnya. Bahkan endingnya aja kayak gitu, bahkan kita nggak mikir bakal kayak gitu. Tadi selama tadi kalau memerankan sebagai produser, Itu gimana tuh waktu prosesnya, waktu jadi produser Jagman? Endingnya gimana ya? Kita mengakhiri cerita ini gimana ya? Dan dia tuh diem, si Anjir tuh diem, nggak ngasih clue gitu loh. Brengsek juga itu. Iya, tapi kan sebenarnya proses directingnya itu ada pada kita saling merespon itu gitu. Maksudnya kayak aku selalu bertanya gitu sebagai produser itu sebenarnya salah satu bentuk directing yang terselubung gitu loh. Jadi sebenarnya kayak mengarahkan kembali ke jalurnya gitu. Terus kemudian karena sudah dibilang gitu, bahwa nanti kamu boleh bebas keluar topik gitu, tapi nanti kamu harus kembali lagi gitu loh. Nah, Popo juga akhirnya dia tetap bermain gitu loh, bermain di luar topik ini gitu loh, enggak yang bahas Intan keracunan susu kayak apa kayak gitu. Nah itu memang di luar topik gitu, tapi nanti ada jalannya. Aku kayak berusaha ngehandle ini tuh lewat ya itu tadi pertanyaan dan lain-lain. Terus tadi juga secara teknis pun itu kita improv gitu loh. Jadi kayak kita media yang kita gunakan tuh ya mungkin udah sering digunakan sehari-hari ya kayak WhatsApp dan lain-lain, tapi akhirnya karena kebetulan harusnya aku hari ini pakai HP-ku tapi karena HP-ku rusak gitu, akhirnya aku menggunakan HP temanku. Terus kemudian tiba-tiba HP temanku kayak jadi tak hack gitu loh, tak ubah-ubah akunnya. Terus aku harus masuk ke WhatsApp mereka dan itu sebenarnya pakai HP temanku dan sebenarnya dia kontak itu sudah ada di Andika gitu. Terus Andika bilang gimana ya kira-kira namanya si kontak ini diubah nggak ya gitu. Terus Andika bilang biar aja gitu, itu jadiin plot twist gitu. Nah jadi secara media dan teknis itu ya kita langsung berusaha menyesuaikan di situ gitu. Karena yang ada itu gitu. Ada gimana kalau kekurangan ini jadiin plot twist gitu, bahwa ternyata kontak si Taufik tadi yang di WA itu sebenarnya itu adalah memang beneran temannya Andika gitu, tapi dia dijadiin bahwa ini produser ngehack akunnya si Taufik gitu loh. Iya, temanku yang hilang tidak bisa dihubungi itu kan. Jadi anjir pelakunya teman dekat sendiri gitu. Nah itu mungkin bisa berlanjut ya ceritanya. Iya betul, makanya. Jadi ceritanya gantung tiba-tiba jadi seksual gitu. Tiba-tiba kan tinggal aku nih yang tersedia gitu di grup itu gitu. Yang lainnya tuh udah keluar, bahkan akunnya si Mpe itu keluar kan. Iya. Terus moto-moto hutan itu kan juga itu inisiatifnya Andika sendiri. Aku nggak berpikir kayak gitu tadi. Kalau aku malah ya aku nungguin Pupu udah lewat belum ya gitu. Menarik. Tadi aku juga nanti Mas Olive sama Andika gimana ya endingnya, aku udah deg-degan tuh pas jalan balik ke kos tuh, keringetan, panas dingin ya kan. Nadia ini juga, ini gimana nantinya katanya. Adalah aku meyakini mereka akan menutupi kesalahanku katanya. Nadia.
Ternyata tiba-tiba pas aku ngehidupin HP lagi udah selesai. Oh alhamdulillah udah selesai juga. Dan aktornya tidak menyangka juga kan. Oh, itu akan Soalnya nggak tahu selesai. juga, oh udah selesai. Nggak tahu udah di-cut aja gitu. Jadi kuasa di sini tuh sewaktu-waktu bisa saling percaya, sewaktu-waktu kita bisa seenaknya sendiri. Iya. Kita nggak tahu udah di-cut aja gitu. Dan aktornya pun sebenarnya bisa ngakhirin cerita tanpa semau kita gitu. Tuh. Sebenarnya gitu. Cuma tadi juga aku nggak tahu ya, mungkin interpretasi di kita itu kan ya udah kita pakai window ya, maksudnya ya udah ini Instagram. Iya. Tapi kemudian Aska nih, Anda oke. pelaku utama, Anda menyajikan kepada penonton Sinestetik Cinema bahwa saya juga nge-live stream. Yang Pakai akun live sendiri. stream, yang live stream Iya. juga komen. Iya, dia juga ikut komen. Karena Dia anjir juga itu aja, penasaran. itu tuh aku nggak. Tapi itu bisa jadi plot twist, maksudnya jangan yang memang Andika si pelaku dari semua ini. Oh iya ya. Jadi dia itu sebenarnya si Diikut pada si predatornya Asko gitu. loh, Dik. Iya, jadi dia nge-stream itu gitu memang sengaja bahwa perilakunya dia itu semuanya di-stream di YouTube gitu loh. Makanya akunnya terlihat Dia gitu. Tuhan dari semua ini gitu. Dia yang Iya, bikin benar. itu hilang. Karena kan akunku itu sebenarnya aku ya posisi aku Pak di cerita ini itu tuh sebenarnya berteman dengan Popo. Aku sifatnya pasif penolong gitu, dan kan kadang-kadang kejahatan itu terjadi di orang-orang yang terlihatnya tuh dekat sama kita gitu. Iya kan? Iya kan? Agak janggal juga tahu-tahu produser masuk ke live-nya Pupo kan ngapain gitu loh. Oke. Aku aja tadi baru nggak, oh iya, jangan-jangan endingnya itu. Iya. Iya, jangan-jangan bisa gitu ya. Gitu aja sih kalau diskusi gini. Nanti ditampilin diskusi gitu aja. Oke. Itu udah berapa lama sih diskusi? Bentar. 46 menit. Ya memang mungkin secara strukturnya itu memang terasa seperti film gitu ya, maksudnya karena di situ kita ada sesuatu yang memang kita sadar kita sedang merekayasa, sedang acting gitu, tapi juga itu memanfaatkan kebiasaan maksudnya pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita alami gitu. Kayak Intan pernah nyinggung bahwa kalau dia pernah mengalami hal seperti itu gitu, dapat soliman yang aneh, kemudian dia keracunan, itu juga beneran gitu. Maksudnya memang walaupun itu acting gitu, tapi juga kita melibatkan kenyataan diri kita sendiri gitu. Jadi nggak Secara semua berdampingan. Iya, nggak semua hal-hal yang di film ini itu dikarang. Di sisi lain itu based on true story. Loh iya, inspired by true events gitu loh. Jadi emang terima kasih Intan walaupun orangnya nggak ada di sini. Aku sangat berterima kasih pada Intan. Nadia dan Popo sebagai pasar kekasih itu memang kenyataan gitu, itu bukan talent yang berbeda gitu. Punya pun bahkan kenyataan gitu. Telepon beneran gitu. Iya. Takutnya tuh itu nggak beneran ya. Maksudnya nelponnya tuh ya cuma gimmick aja, jadi ternyata beneran nelpon, ya ampun. Tadi aku juga tuh pengen mencapai titik katarsisku, karena kan masih konteks ya dengan duit yang 3 juta itu, kemudian ya memang bapakku udah gak ada dan mendekati 1000 hari. Jadi aku mencoba melogikakan itu gimana caranya aku kayak mengambil emosi masa depan, kemudian aku pengen terapkan hari ini gitu. Kira-kira kemungkinan apa saja yang akan terjadi. Cuman tadi tuh aku tuh gak, ya ini Nadia nih. Halo Nadia. Hai. Cuman tadi tuh aku Thank you ya. Thank you. Aku nggak ngapa-ngapain juga. Nggak apa-apa, tapi Ya, menambah nggak ini. kepercayaan penonton.
menambah kepercayaan kru malah. Ya, tambah saling percaya kalian. Aduh. Tapi tadi itu sebenarnya apa? Ya memang hasil yang memang nggak kubayangkan. Cuman tadi itu sempat kepatah tensiku tuh ketika aku menyadari si Andika dan yang lain itu sedang gelisah. Entah ya, walaupun aku nggak berinteraksi secara langsung, entah si Andika gimmick ketika ngechat aku, ada apa, kenapa dengan ibumu, ya itu aku nggak bisa nahan tensi. Itu karena aku takutnya teman-teman benar-benar apa namanya masuk di situ, kemudian beda konteks gitu. Ya benar kata Mas Leti, kembali benang rayang. Ini tuh harapan awal kita, walaupun nanti akan banyak ranting yang akan tumbuh gitu, cuman tetap kita harus tahu batang utamanya itu apa. Itu sih. Menarik. Terakhir deh, pertanyaan terakhir. Buat kalian bisa jawab terpisah, bisa bareng juga. Next, setelah ini bakal apa? Apakah akan tertarik untuk membuat seperti ini lagi dengan cerita yang sama atau mungkin dengan skala yang lebih besar, dengan target yang berbeda mungkin? Apakah akan melibatkan penonton? Target ke depannya seperti apa? Kesannya seperti apa? Dari Andika sama Kolek dulu mungkin. Ya mungkin memang sebenarnya ini tuh juga walaupun ini acara utama ya, tapi ini juga sebenarnya masih prototipe kita gitu, masih terus berlanjut gitu, karena memang mungkin nanti bakal lebih kewalahan kita ketika kita memang menargetkan dengan penonton yang banyak gitu, dan penonton yang tidak tahu dan tahu gitu, ada yang tahu dan tidak tahu. Mungkin kita yang perannya bakal lebih jauh gitu, bakal lebih kewalahan, entah tiba-tiba kita dipanggilin polisi beneran kan nggak tahu juga gitu. Tapi aku juga ini jadi terpikirkan bahwa sebenarnya pokok utama di sini tuh malah bukan sebenarnya, mungkin bukan live cinema ya, mungkin live cinema di sini malah aku anggap sebagai medianya aja gitu, bahwa kita sedang live gitu, karena aku menganggapnya akhirnya ini menjadi sinema yang sangat open source gitu. Jadi kita saling terlibat gitu, saling merespon, saling terlibat, saling memutuskan, boleh memutuskan masing-masing, maksudnya, tapi kita punya kepercayaan satu gitu. Walaupun kita bisa saling memutuskan gitu, kita membebaskan itu, tapi dalam satu kepercayaan yang sama gitu. Kemudian akhirnya ya memang itu menggunakan komponen live gitu, karena saling merespon berarti kita harus secara langsung gitu. Bagaimana akhirnya Pupuh merespon aku merespon Pupuh merespon Intan, Andika merespon aku gitu, walaupun kita dalam satu meja nih, dalam satu tim, tapi kita saling merespon, dan akhirnya itu ya kita percayakan pada apa yang sedang kita jalankan gitu. Aku menganggapnya lebih ke sinema yang sangat open source sih. Iya. Kalau aku ya memang sebenarnya ya awal banget kita kepikiran untuk pakai media live Instagram itu bukan hanya ini fiturnya aja ya, tapi benar-benar kita menggunakannya secara langsung. Itu memang aku sama Kolik punya keinginan suatu hari kita bisa membuat film dengan itu, bukan hanya memperlihatkan media. Kan ada tuh film-film yang pakai Skype dan segala macam, tapi itu sebenarnya konsep gitu, sudah terskripkan gitu ya, udah ada skripnya gitu, dan tapping kan udah di record dan bisa diputar kapanpun gitu. Tapi gimana kalau ini adalah sebuah peristiwa yang memang terjadi secara langsung dan kamu hanya bisa melihatnya saat itu gitu. Nah, itu sebenarnya yang pengen kita coba. Tapi ya itu tadi pertimbangan gimana ya kita menghadapi respon-respon yang memang itu
mungkin terjadi secara langsung dan mungkin ada hal yang tidak terduga dan gimana kita harus meresponnya. Lalu bagaimana kita mengatasinya karena kita bergulat dengan media yang mungkin tidak lazim digunakan untuk membuat sebuah film gitu, film yang bercerita fiksi lagi gitu kan. Karena live itu kan memang digunakan untuk dokumentatif ya. Artinya merekam momen secara langsung gitu. Itu konsepnya dokumentatif. Kamu nggak perlu mengkonsepkan, kamu melihat momen dan kamu pengen membicarakan secara langsung nih dengan teman-temanmu kayak Instagram misalnya. Nah, itu kan benar-benar ya itu media yang dari awal dibikin bukan untuk orang-orang yang menggarapnya dengan konsep gitu. Ya, kita melepaskan fenomena adanya iklan dan segala macam lah melalui live IG lah. Cuma dari awal memang disajikan secara dasarnya adalah orang-orang bisa membagikan momen secara langsung gitu. Nah, ini gimana kalau kita bikin film melalui ini gitu. Dengan medianya tuh ini. Langsung medianya tuh ini gitu. Kita pakai langsung gitu. Kita nggak pakai kamera, kita nggak pakai lighting yang berat-berat gitu, tapi udah pakai media ini gitu. Ini benar-benar dokumentatif secara konsep. Ya kayak mau komentari cuma memang pakai Instagram lah. Memang pakai feature live yang kayaknya hampir di semua sosmed tuh udah mulai ada gitu. Nah, kalau dokumenter kan mungkin masih fiktif ya, maksudnya dia fiktif tapi dokumenter. Kalau kita kan fiktif dan dokumenternya itu menjadi satu. Iya. Maksudnya memang ada unsur dokumenter dan memang ada unsur fiktifnya gitu. Fiktif, tapi ketika itu udah keluar dari konsep kita, itu jadi itu udah dokumenter. Dokumenter aja. Tuhan yang mengatur kita itu udah. Tuhan yang mengatur. Ya, maksudnya itu Kita juga membiarkan kuasa yang di atas. Kita tirakatan nih, Mas. Iya kan dijabah, semoga dijabah. Ya, amin. Ya, itu maksudnya adalah kita tuh pengen belajar dulu untuk membaca situasi seperti itu gitu. Karena kita memang belum mau secara gegabah langsung bikin ya dengan pertimbangan tersebut. Juga kita terpancing dengan konsep live cinema yang dibahas oleh Mia Makela dan Francis Ford Coppola gitu tentang bagaimana kemungkinan sinema itu bisa disajikan secara live dan hanya bisa dinikmati pada satu waktu gitu. Nah, ya itu adalah momen yang tidak bisa kamu ulangi gitu loh. Dengan adanya teknologi yang memfasilitasi seperti itu kan sebenarnya sayang ketika film tuh nggak mau mempertimbangkan untuk menggunakannya. Aku sering bilang kalau film tuh bisa jadi nanti di masa depan kalau memang sangat kaku, bisa dia jadi orang tua yang tiba-tiba dikasih sosial media gitu loh, kaget, kudet gitu, yang harusnya bisa dimaksimalkan tapi nggak bisa. Apa yang terjadi dengan VR itu tuh seperti itu, kita tuh kaget, orang-orang film tuh kaget dikasih VR yang memang itu diciptakannya itu benar-benar ya harus itu kan VR itu kan untuk game ya, yang memang dari awal diciptakan untuk orang-orang tuh bisa masuk ke dalam cerita dari video game gitu, sehingga bisa memunculkan ruang dan waktu yang bisa dinikmati secara langsung, dialami secara langsung gitu. Beberapa kasus proyek-proyek film yang menggunakan VR malah justru hanya mengekstend pengalaman kita menonton di bioskop, ya cuma nonton nggak bisa terlibat gitu. Ya ada beberapa film yang sukses tapi dia juga harus mengelaborasikan konsepnya itu dengan performance art yang memang lagi-lagi dibuat memang untuk live, disaksikan secara langsung gitu loh. Nah, kalau film masih berpaku kepada ya tadi kekakuan tadi ya, kita bisa jadi atau bahkan industri ini bisa jadi orang tua yang kaget dikasih sosmed gitu, yang akhirnya ya udah gagal total. Kita akhirnya tertinggal sama kesenian yang lain, kita tertinggal sama performance art, kita tertinggal sama
video art, seni rupa gitu kan, seni-seni instalasi yang lain, kita tertinggal jauh gitu. Nah ini sebenarnya hasil dari studi tentang live cinema yang aku, Khalif, dan teman-teman yang lain coba lakukan sebenarnya melalui sinestetik cinema itu adalah gimana sih live cinema itu diterapkan dan sebenarnya medianya apa aja gitu yang sebenarnya bisa dimaksimalkan itu loh, membuka kemungkinan-kemungkinan itu loh dari hal-hal yang sebenarnya udah kita alami secara langsung gitu tapi belum kita manfaatkan dalam konteks membuat film ya gitu. Itu sih paling. Dan ini kan juga nantinya mau aku tulis sama temanku ya si Ananta dari catatan-catatan project. Beberapa project ini sebenarnya nanti hasil yang ditangkap oleh setiap seniman tuh apa sih? Kayak Rangga kemarin itu kan dia juga perform secara live gitu. Dia gambar, ya kan? Dia nulis itu secara live gitu. Itu apa sih yang Rangga tangkap saat itu gitu? Itu kan itu justru itu yang penting. Yang penting adalah itu capaian dari uji cobanya tuh apa dan bagaimana kemudian ini nanti diterapkan di karya-karya selanjutnya. Aku juga sebenarnya penasaran ini setelah ini kita ngapain lagi? Gitu. Apakah kita bisa menguji coba, bisa langsung menguji coba dengan audiens itu, keterlibatan audiens secara langsung atau gimana? Tapi ya itu tadi untuk karya yang saat ini ya kita sudah melakukan beberapa catatan tentang ya tadi ya elaborasi dengan kesenian yang lain, terus juga kepercayaan antar seniman ketika memproses dan mungkin nanti juga aku mau ini sih kayaknya mau bikin apa ya form khusus penonton yang memang udah menyaksikan karya-karya kita itu sebenarnya mereka beranggapan seperti apa sih, itu sebenarnya penting gitu. Riset sebenarnya sinestetik cinema itu kan riset sebenarnya di selanjutnya. Terus aku juga mungkin apa ya, tadi kan yang aku sempat menganggap bahwa itu menjadi open source cinema gitu. Menurutku itu malah setingkat lagi dari interaktif cinema gitu. Jadi kalau interaktif cinema kan kayak misalnya kayak game gitu, itu kan sebenarnya memang sudah scripted gitu, tapi dia scriptednya itu disiapkan banyak gitu. Ada 5 script misalnya, ketika kamu ngambil jalan ini jadinya gini, ngambil jalan ini jadinya gini. Nah, menurutku ini bisa yang kita praktekkan tadi itu bisa lebih terbuka gitu. Maksudku skripnya itu mungkin menjadi tidak terbatas gitu. Jadi aku sebenarnya sebagai kru, aku juga mengalami sinema gitu. Aku sedang menonton Pupuh gitu. Aku menjadi penonton gitu, tapi juga sebenarnya aku ngedirect gitu. Jadi aku merasakan bahwa aku sedang menonton Pupuh lagi. Dia melakukan sesuatu itu sedang kayak nelpon ibunya itu aku jadi merasa ada konflik di situ. Nah itu maksudnya aku di sini juga menjadi penonton gitu. Dan ketika ya mungkin Pupuh juga itu ketika tak suruh apa itu dia juga mungkin melihat chat-chatnya gitu itu juga dia sedang merasakan sinema lewat itu gitu loh. Nah kemudian ya itu tadi maksudnya ini mungkin setingkat lagi daripada interaktif gitu. Ini lebih dari interaktif karena kamu juga selain interaktif berinteraksi tapi juga apa ya istilahnya kamu dapat feedback gitu maksudnya kamu juga akhirnya kena dari hasil interaksi itu gitu. Jadi nggak interaksi sejalur gitu loh. Itu sih ya. Oke. Menarik. Kalau Pupu gimana? Aku lagi sholat. Oh lagi sholat ya? Break sholat. Mungkin Aska deh. Ini Aska dari Aska. Kak? Gimana? Menarik sih tadi kamu gimana kok bisa tiba-tiba merasa ingin ikut andil gitu sebagai operator? Lah Andika memancing. Dari awal ini memancing. Lalu lu ada di room tapi tidak dilibatkan juga ngapain kan? Jadi ayolah jawab. Oke, ya. Sebenarnya kayak gatel aja sih sebenarnya sebagai, maksudnya aku juga sekalian mungkin kayak fitur live chatnya di IG tuh kayak bisa sebagai tools juga sebenarnya. Yang tadi itu kayak seakan-akan aku menjadi penonton dan aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh.
untuk apa untuk seakan-akan melihat kejadian itu gitu loh. Kayak merasa kayak pernah waktu itu kayak pernah pengalaman nonton film kan kayak kalau aku kayak anjir ini apa kayak ada sebuah tokoh gitu kayak sedang mengalami konflik gitu kayak anjir ini kasihan banget sih kayak pengen ditolong gitu. Gitu sih sebenarnya kayak pengalaman-pengalaman kayak gitu. Tadi gimana? Tadi katanya kamu kayak shock banget gitu waktu ngelihat Aska ngeres. Iya gimana Dik tadi Dik? Apakah itu mengganggu pola pikirmu selama perform? Iya, serius. Jadi itu aku tuh karena ada teks kan di sini tuh. Gitu loh. Iya. Ya mungkin itu yang nggak tak briefing juga ke Aska gitu. Itu tuh ada fitur chat. Aku tuh coba takutnya itu nggak bisa dilihat sama penonton gitu karena yang dia share itu browsernya gitu loh. Iya, browsernya gitu. Dan full. Jadi frame-nya tuh jadi kecil gitu dan aku nggak tahu apakah orang-orang yang nanti nonton taping itu juga bisa lihat gitu karena kan resolusi jaringan orang-orang beda-beda ya. Itu kalau nggak full HD juga bakal kebaca tuh. bisa kok, itu HD kok. Tadi soalnya HD. aku coba karena aku penasaran. Harus kan ngetik apa? Jangan di laptop kebaca. Iya mungkin kalau di laptop kebaca. Kalau di HP nggak. Meroket. Tapi mungkin yang mau tak respon itu mungkin penyesalannya adalah judulnya belum tak ubah. Iya. Kalau misalnya mau dianggap ceritanya jadi Andika itu memang sebenarnya Tuhan dari segala kisah ini gitu. Terus dia nge-share screen live streaming mereka itu harusnya kan judulnya bukan judul acaranya. Enggak bro. Hah? Enggak. Ya kan tadi judul acaranya. Loh, kan aku kan yang buat filmnya. Oh iya gitu ya. harusnya Oh iya benar juga ya. Bisa juga. Anggap aja Enggak salah anggap aja judulnya platformnya itu adalah langsung. skenario dan cara Tuhan yang berinteraksi gitu. Iya maksudnya bahasannya film gitu loh. Sinema langsung. Nah, Andika ini sebenarnya dia sutradaranya yang dia jelasin sinema langsung gitu. Jadi dia mempermainkan itu gitu. Spoiler deh akhirnya. Maksudnya ya itu sih. Maksudnya walaupun ini tuh sebenarnya adalah ini Aska, Pupu Intan, aku Kolif itu punya konsep apa penyajian yang beda-beda. Bahkan live streamnya pun beda gitu dari konsep kita. Kita tuh masih punya korelasi gitu. Itu yang aneh justru. Itu yang aneh. Kita tuh kayak punya korelasi padahal kita nggak saling briefing gitu. Gitu. Aja spontan loh tadi. Aku juga. Maksudnya loh, kok ya dolah aku itu live stream pakai akun YouTubeku gitu loh. Dan pada akhirnya yang jebak kamu yang di WA itu yang jebak aku gitu loh. Kayak dolah gitu. Yang Padahal bisa itu di grup mah. cuman karena teknisnya kurang gitu, maksudnya HP ku rusak gitu, akhirnya aku pakai HP temen dulu. Kebetulan itu HP temen tuh temannya dia juga gitu loh. Nah, ini tuh jadi kayak ada kuasa Tuhan yang memang yang kayak gitu. Rasanya gitu. Ini tuh kayak orang bikin dokumenter yang jadi sutradara cuma Tuhan gitu. Sufistik sekali gitu. Kita jadi ya mungkin nanti kita mencantumkan video kita filmmaker sufi gitu. Saudara Tuhan gitu. Sutradara Tuhan. Kami hanya melayani Tuhan gitu. Nah itu ada buku. Haleluya. Gimana, Bu? Aku mau ngiripin rokok dulu bentar. Oh, Tadi udah sampai mana? tadi kita kemana-mana sih tadi sampai bahas si Aska tiba-tiba gabung juga. Tapi memang kembali ke pertanyaanku tadi sih. Kedepannya bakal kau pingin ada ikut-ikut begini lagi atau mungkin kamu bahkan udah punya ide yang lebih liar lagi mungkin? Kayaknya aku belum punya belum punya rancangan ke depan akan seperti apa secara teknis. Cuman beberapa akhir-akhir ini aku sering menonton pertunjukan yang udah lari dari konvensional. Mungkin kita bisa bahasakan
post dramatik itu sendiri. Jadi teman-teman sekarang mencoba mengeksistensikan dirinya melewati tubuhnya dia sendiri dari latar belakang yang berbeda. Aku sebagai orang teater yang nggak teaterawan, mungkin aku mempunyai latar belakang tentang ilmu teater, tapi bagaimana caranya aku bisa mengembangkan atau meningkatkan ilmu-ilmu yang ada di teater itu sendiri. Dan sebenarnya apa namanya? Pertunjukan-pertunjukan kayak gini nggak memerlukan apa ya, teknis-teknis yang ribet dan segala macamnya. Masih kembali ke subjektivitas si senimannya itu sendiri gitu. Jadi aku lebih senang ketika teman-teman berkarya secara jujur aja. Kadangkala ketika aku bermain teater ataupun bermain film yang itu ada skripnya, itu ya kayak nggak jujur aja gitu. Kok masih bisa ya aku masih mengamini bahwa oh nanti aku akan ngomong kamu lagi apa kayak gitu. Padahal aku nggak pengen ngomong kayak gitu loh. Nah mungkin kembali lagi pada personal secara manusia. Kayaknya suatu saat kita akan kembali ke posisi kita sebagai manusia. Ya kita harus menyadari bahwa ya manusia ya tetap manusia, tetap sok akan merekayasa kehidupan ini. Padahal ya yang Tuhan atur ya udah keren gitu loh. Udah gak usah perlu kita rekayasa kembali gitu sebenarnya. Cuman kan karena kita dibebani akal pikiran yang cukup apa ya, agak menantang gitu kan. Agak sok-sokan bikin sesuatu lah. Kita coba tangkap peristiwa dari Tuhan nih. Kira-kira nanti akan jadi apa di alih media kan dan segala macamnya kayak gitu. Cuman secara teknis aku belum punya rancangan ke depannya. Cuman aku berharap aku sendiri maupun teman-teman yang lain ya kita harus merespon hal apa saja yang sudah Tuhan berikan ke kita. Aku nggak peduli suatu saat metaverse akan seseram apa, kemudian media nanti ya akan jadi seperti apa, ya tiba-tiba nanti di kosku ada 1000 kamera yang nyorotin aku, semisal suatu saat akan ada drone kecil kayak gitu kayak lalat gitu. Aku akan menerima itu. Aku akan mencoba menerima pemberian Tuhan itu sih. Jadi aku bagaimana aku merespon hal yang sudah terjadi oleh Tuhan. Itu aja sih. Oke. Subhanallah. Aku habis sholat ngomongin Tuhan gitu ya. Nah, aku sih speechless sih jujur. Subhanallah. Jadi kayak benar-benar apa yang kalian buat tuh benar-benar disadari oleh Tuhan gitu loh jadinya. Iya. Setelah denger Pupu ngomong tadi. Karena kami merasa segala keputusan dalam hidup itu ditentukan oleh Tuhan. Oke, legowo ya. Ya, legowo. Beneran. Tenang nih Ki, lo lagu Iya betul. Aku juga setuju. Haleluya. Oke. Kita nggak meyakinkan ya. Mungkin Sholat dulu makanya biar meyakinkan kayak Pupu. Mungkin menarik juga ketika Pupu mau menerapkan teori ini di teater gitu. Bagaimana menerapkan teater yang open source gitu. Betul. Apalagi tadi yang kayak waktu mau bilang aku harus bilang aku lagi apa, kamu lagi apa, tapi aku nggak pengen bilang kamu lagi apa gitu. Itu tuh bibit-bibitnya teater open source. Ditunggu Puh karya-karya selanjutnya. Oke. Terima kasih buat Pupu, buat Andika sama Koli juga, sama Intan. Semoga beneran cepat sembuh dari keracunan-keracunannya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mantengin diskusi kita malam ini. Dan itulah tadi juga sekalian, hari ini juga hari terakhir dari Sinestetik Cinema. Jangan lupa juga pasti bakal ada program-program selanjutnya dari praktik non praksis. Terima kasih sudah mantengin dan
Selamat malam. Bye-bye. Selamat malam. Ya, jadi memang kita sebenarnya lab yang santai karena kita memang terbuka untuk teman-teman yang mungkin udah menyaksikan program pertama kita dari day pertama sampai day terakhir yang memang sangat kita fokusnya kepada studi audiovisual sih. Untuk sementara itu sebenarnya kita fokusnya kepada studi audiovisual dan outputnya sebenarnya tidak hanya eksibisi tapi juga tulisan. Jadi memang bahkan sinestetik sinema ini nantinya Eksibisi kan penting untuk dicatat dan memang untuk didengarkan kembali. ya. Jadi memang outputnya itu selain eksibisi juga tulisan. Kita memang mengarsipkan tulisan-tulisan dari setiap seniman, respon-respon hasil studi mereka terhadap karyanya yang ditampilkan ke dalam arsip, entah itu bentuknya jurnal ataupun buku. Jadi memang nanti bakal ada podcast juga ada nanti gitu. Nanti bakal ada podcast juga yang nanti mungkin hostnya Azel gitu kan, podcast gitu bisa gitu. Soalnya kemarin juga Bayu juga berpendapat sebenarnya podcast menarik gitu untuk direalisasikan. Ya masih ada kemungkinan itulah gitu. Kebetulan direktur program kami Azel itu memang sangat antusias terhadap program-program praktis atlet gitu. Ya jadi memang nanti insya Allah dalam beberapa ya mungkin kita break sebulan atau 2 bulan, habis itu kita bakal buka lagi open lab bagi teman-teman yang tertarik untuk join dengan kita studi bareng tentang audiovisual dan disiplin-disiplin yang mungkin nanti kita sangat tertarik bagi teman-teman yang memiliki disiplin ilmu yang lain untuk bisa mengelaborasikan pengetahuan dan latar belakang mereka kepada medium audiovisual, salah satunya film ya. Ya doakan Online dulu ngomongnya kayak karena kan nggak punya gedung ya. Jadi alasannya online dulu labnya gitu. ya nanti mengikuti inilah ya, mengikuti situasi gitu. Jadi tunggu saja program-program kita selanjutnya. Terima kasih teman-teman dan seniman-seniman yang udah terlibat, Rangga, Aska, siapa lagi, Pupuk, Intan, Bayu, yang mungkin hari ini juga lagi nggak bisa hadir, juga direktur program kita Mbak Azel, juga Olive, juga saya. Ya udah, intinya terima kasih direktur teknis Aska itu terima kasih sekali. Udah langsung ditunjuk nih. Tanpamu ini tidak akan berjalan. Ya intinya adalah terima kasih semuanya. Terima kasih selama 3 hari ini mau menyaksikan eksibisi kita. Tunggu program-program kita selanjutnya.